Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Hukum. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pidana dan pemidanaan. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah hukum pidana. Dosen pengampu, Ibu Dr. Fitri Wahyuni SH.MH. Untuk video selanjutnya, mari kita simak sama-sama di next video. Pidana berasal dari kata staf yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Maljanto, dalam Wadi dan Barda Nawawi Arif, arti asal kata straf adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Maljanto menggunakan istilah konvensional yaitu pidana. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang pidana, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada keputusan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Jenis-jenis pidana. Yang pertama ada pidana mati. Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya Undang-Undang Raja Hammurabi pada abad ke-18 sebelum Masehi. Yang kedua ada pidana penjara. Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Yang ketiga ada pidana kurungan. Pada dasarnya mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian 1 lawan 1 pasal 182 KUHP, dan pailit sederhana pasal 396 KUHP. Pasal-pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Yang keempat yaitu ada pidana denda. Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo-Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pidana bersyarat. Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia dengan Statbab 1926 nomor 251 Jl 486 pada bulan Januari 1927, yang kemudian diubah dengan Statbab nomor 172. Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya. Menurut Muladi, pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pasal 14A ayat 1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungannya tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan hakim yang menemukan lain
disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam pemerintah. Pelepasan bersyarat. Pelepasan bersyarat adalah seorang narapidana dibebaskan sebelum menjalani hukuman selesai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini dimaksud agar narapidana ketika selesai masa menjalani hukuman yang bersangkutan dapat diterima kembali oleh masyarakat di sekelilingannya. Pidana tutupan. Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1945 Berita RI 2 Nomor 24. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut ditambahkan jenis pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara. Akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, jika tindakan itu sendiri atau cara melakukan tindakan itu ataupun akibat dari tindakan itu adalah sedemikian rupa sehingga lebih wajar dijatuhkan pidana penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku. Tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut H.L. Pakar, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Di dalam konsep perancang KUHP 1991 dan 1992, dinyatakan dalam pasal 51 tujuan pemidanaan adalah yang pertama yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Yang kedua, masyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam pasal 54 ayat 2 juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusan 4 tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitas dan resosialisasi terpidana. Itulah materi penjelasan presentasi dari saya mengenai materi tentang pidana dan pemidanaan. Sebelum mengakhiri, sedikit saya menyampaikan kesimpulan bahwasannya tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif, yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Di dalam KUHP, yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan di antara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tergambar dalam ajaran penyertaan. Penyertaan atau disebut dengan dalnaming dalam hukum positif, yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dapat disertakan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Sekian hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.